dipersembahkan oleh Yang baru saja kita saksikan adalah para member dari JKT48 yang sudah hadir di Mata Najwa malam ini dalam topik sihir selera impor. Dan saya akan perkenalkan tamu saya yang sudah duduk di meja Mata Najwa, Presiden Direktur Dentsu Media Group, perwakilan dari manajemen JKT48, Haris Taib. Selamat malam Pak Haris. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sudah ada 16 member JKT48 dan kita ingin kenal lebih jauh tentang siapa sesungguhnya grup idol ini. Kita lihat sama-sama profilnya yang berikut ini. JKT48, grup idol satu-satunya di Indonesia yang dibentuk tahun 2011 ini merupakan adopsi dari AKB48. Grup idola asal Jepang yang telah dibentuk sejak tahun 2005. Saat ini, JKT48 memiliki anggota sebanyak 64 orang dengan usia rata-rata 15 sampai 23 tahun yang terbagi dari tim J, K, dan T. Malam ini saya akan menyaksikan aksi panggung dari JKT48 yang katanya bisa ditemui oleh fansnya setiap hari atau idol you can meet every day. Seperti apa sih penampilan JKT48? Yuk kita lihat sama-sama. JKT48 adalah grup idol pertama di Indonesia yang mempunyai teater pertunjukannya sendiri. Mengusung konsep idol yang bisa ditemui fans setiap hari, JKT48 mengadakan pertunjukan 6 hari dalam seminggu. Setiap harinya, ratusan fans datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Fans JKT48 tidak pernah ragu untuk mengocek kantong mereka demi menonton performa sang idola. Sering kalau tiap ada show yang tim yang saya suka kan tim J, jadi kalau ada tim J perform saya akan datang gitu biasanya. Buat pribadi sendiri sih ya 1 juta sih ada lah ya. Bisa 3-4 handshake. Pokoknya apapun ada gimmick-gimmick DJOT sih kalau misalkan saya tertarik sih ya beli ya.
Pak Haris, mereka adalah sister group dari AKB48. Ya. Dan baru pertama di Indonesia? Baru pertama di Indonesia. Sebetulnya AKB48 itu adanya cuma di Indonesia, di luar Jepangnya itu sendiri pada saat ini. Ya, jadi yang sampai sekarang ini sudah ada sampai 64 gadis yang kita sudah bina di JKT48 ini. Kenapa Indonesia menjadi sasaran target pertama dari AKB48 yang di Jepang? Kenapa kemudian di Indonesia bikin pertama? Sebetulnya pernah terjadi juga AKB48 itu berusaha untuk masuk ke Singapura. Nah, tapi kami dari Indonesia, Dentsu terutama, melihat bahwasanya grup ini memang cukup populer dan bisa membahana di sana di Jepang. Kami pikir barangkali itu juga karena di Indonesia ini juga banyak talentanya, banyak anak-anak mudanya, dan banyak yang peminatnya juga. Kami terus mendekati Akimoto. Mr. Akimoto adalah orang yang memiliki konsep dan sistem daripada AKB48 itu. Kami meminta kalau memang bisa itu dibawa ke Indonesia. Setelah dia menilai, ada penilaian terhadap apa yang ada di Indonesia ini, dia juga menyetujui. Bahkan Akimoto adalah yang pertama kali keluar dari Jepang, dia lihat Indonesia ini memang punya kemampuan. Jadi memang spesifik target Indonesia karena dinilai potensi dan pasarnya besar. Betul. Setelah sebelumnya juga mungkin dilihat banyak anak-anak muda Indonesia yang memang suka J-pop, pop Jepang begitu? Sebetulnya pengikut daripada AKB48 itu ternyata juga sudah banyak gitu loh di Indonesia ini. Lalu kita terjemahkan AKB48 menjadi JKT48 dan mereka juga ternyata menjadi die hard fansnya itu menjadi pencinta daripada JKT48 yang tadinya AKB48 menjadi pencinta JKT48 sekarang ini. Oke, kalau begitu saya ingin tanya ke teman-teman dari JKT48, apakah memang Melody kapten ya? Iya. Kapten. Jadi kalau kapten tuh tugasnya apa? Menjadi ketua kelasnya begitu atau seperti apa? Sebenarnya masing-masing tim kan ada kapten ya, kayak dari tim J, tim K itu udah ada kaptennya masing-masing. Kalau misalnya aku sendiri kan kapten JKT48, mungkin aku lebih banyak share-nya sama general manager, sama manager gitu. Apa sih keadaan member gimana sih gitu. Lebih baik kita lakuin apa ya biar kita masing-masing tim lebih maju, apa yang harus dilakukan. Terus Melody sejak kapan nih bergabung jadi member di Akademi JKT48 ini? Dari generasi 1. Dari Generasi tahun 2011 pertama kali dibentuk JKT48. Dan waktu itu awal pertama Melody mau gabung tuh tujuannya apa? Tujuannya supaya apa? Apa ya? Aku kan orangnya kayak pengen jadi yang multi talent person gitu. Jadi pengen segala tuh dipelajari gitu, pengen cari pengalaman baru dan pas awal masuk JKT kan belum tahu gitu ya. Sebelumnya JKT48 itu tahu apa? JKT48 sebelumnya sudah pernah tahu, sudah pernah dengar AKB48-nya? Cuman kayak itu idol group dari Jepang, udah cuman itu aja. Tapi pas udah mulai audisi itu udah jadi mempelajari gitu. Oh ternyata ini idol group dimana kita bisa belajar banyak gitu. Jadi aku tuh kayaknya aku bisa deh belajar di sini lebih banyak lagi. Oke. Bangun tidur sekolah dulu. Sekolah dulu. Udah sekolah, sorenya Masih baru sekolah, kita datang. Beneran masih sekolah? Jangan-jangan Alhamdulillah masih, udah semester 4 sekarang. Oke, semuanya sekolah semua nih? Dipersembahkan oleh tadi dibilang belajar banyak, persisnya apa sih yang mereka pelajari? Jadi memang ini anak-anak yang kita audisi ini memang mulai dari umur 13, bahkan waktu itu ada yang umur 12, Nabila, sampai 18 tahun. Yang kita ajarkan pada mereka sebetulnya adalah beberapa hal, antara lain, kalau mereka ikut dalam grup kami, konsep dan sistemnya adalah untuk, ini suatu journey, suatu perjalanan hidup. Supaya mereka itu membentuk karakter mereka, character building. Diajari mengenai disiplin, diajari mengenai percaya diri, berani tampil, jujur, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya membentuk manusianya juga gitu loh. Jadi apa yang diajarkan itu adalah hal-hal untuk nantinya mereka bisa mencapai, seperti tadi Melody mengatakan, mimpi saya itu supaya bisa multi talenta. Tapi multi talenta itu harus juga didukung oleh adanya kejujuran, adanya disiplin, adanya ini semua elemen-elemen itu. Dan itu diajarkan lewat cara apa Pak Haris? Kami selalu mengajarkan pada mereka dengan cara harus umpamanya untuk latihan. Datang tepat waktu, disiplin gitu loh. Mereka juga harus berani tampil dalam show mereka di setiap hari. Itu mereka juga harus bisa bicara dengan semua audiensnya gitu. Satu persatu bisa bicara dan menarik untuk audiensnya pada fansnya itu. Jadi
percaya diri ini kita kembangkan juga pada mereka. Jadi it's a journey sebetulnya. Jadi jadwal sehari-hari nih, Kinal nih ya. Iya. Kinal bangun tidur, terus ngapain dulu nih? Bangun tidur sekolah dulu. Sekolah dulu. Udah sekolah, sorenya Masih baru sekolah, kita bener. datang. Beneran masih sekolah? Jangan-jangan masih Alhamdulillah sekolah? masih, udah semester 4 sekarang. Oke, semuanya sekolah semua nih? Sekolah. Iya. Oke. Jadi sekolah dulu, terus Iya. harus datang ke akademi untuk latihan tuh jam berapa? Kalau misalnya karena kita teaternya mulai jam 7, jadi kita jam 3 udah mulai make up, terus nanti jam 5 udah mulai rehearsalnya. Setiap hari? Kalau kita mau teater ya setiap hari hampir seperti itu. Jadi show jam 7, kelar show jam? Kelas show jam 9. Jam 9? Iya. Kemudian baru sampai rumah? Ya sampai rumah, kadang juga mungkin ada latihan karena mungkin besoknya kita harus show lagi di luar gitu dan kita harus latihan lagi kayak gitu. Jadi sampai rumah jam? Ya jam 10, jam 11, 12 ya gitu aja sih. Belajarnya kapan itu? Belajarnya, nah jadi kita tuh orangnya kalau lagi sekolah tuh bener-bener sekolah banget gitu. Nggak ngantuk, jangan-jangan sekolah ngantuk malamnya habis show. Pertamanya tahun-tahun awal tuh emang berat banget, kayak harus mungkin gak biasa gitu ya, kita harus tidurnya bentar tapi harus mulai sekolah gitu. Tapi lama-lama sih gak begitu parah banget, terbiasa juga sih lama-lama. Terbiasa begadang? Terbiasa ya kayaknya mungkin sedikit. Oke, baik kita kasih tepuk tangan dong untuk Kinal. Pak Haris, ini plek ketiplek atau sama persis mengambil konsep dari Jepang kemudian diaplikasikan di Indonesia lewat JKT48 atau ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh manajemen? Ada juga penyesuaian juga, tapi intinya juga memang hampir mirip sekali dengan konsep yang kita bawa dari sana. Itu baik untuk konsep-konsep seperti idol, meet your idol itu kan konsep dari dimana idola kita ini sebetulnya bisa langsung bisa berinteraksi dengan fansnya. Terus habis itu ada macam handshake, meet and greet, ada segala macam konsep-konsep yang memang kita ambil dari sana dan memang sudah terbukti sebenarnya konsep ini sudah terbukti bahwa itu berhasil. So kita hanya meniru. Kalau kita bilang ada adaptasi di Indonesianya ya dengan sendirinya jadwal sekolah dan sebagainya itu ada kita. Tapi apa misalnya yang di Jepang lakukan begitu yang kemudian tidak mungkin diterapkan di Indonesia, misalnya dari gaya performing, mungkin gaya performance-nya atau mungkin adakah sesuatu yang memang dinilai wah ini nggak cocok nih kalau di Indonesia? Mungkin ada hal-hal yang kita lihat di Jepang sana mungkin tidak sebaiknya kita lakukan di sini, jadi ada adaptasi dari kita sendiri juga ada. Dan itu dipahami oleh mereka juga dipahami. Tapi dasarnya kita lihat bahwa konsepnya itu hampir mirip semua gitu. Hanya hal-hal tertentu yang mungkin kita ada adjust itu untuk acara untuk masyarakat di Indonesia. Dan seberapa harus paham sih soal bahasa Jepang misalnya? Kan ada Haruka ya di sini? Ada Haruka. Haruka? Haruka. Ini Haruka. Haruka ini impor dari Jepang ya Pak Haris? AKB48 ya. Dari AKB48, jadi ini impor dari Jepang, kemudian disusupkan di JKT48 begitu ya? Haruka kalau apa bedanya kalau di AKB48 dan JKT48? Sebenarnya konsepnya sama, tapi mungkin ada baju beberapa. Kalau di AKB kan ada yang baju kayak agak seksi gitu kan, tapi di sini gak mungkin seksi-seksi kan. Jadi gak mungkin lah mau lihat, enggak kan? Nah baju-baju juga mungkin beda, soalnya baju juga bikinnya di Indonesia. Kalau ini seksi nggak Haruka? Lucu-lucu ini mah, bukan seksi. Oh jadi kalau di Jepang lebih seksi? Iya kalau di Jepang lebih seksi, terus yang bikin orang bajunya beda gitu. Kalau di Jepang AKB ada yang orang AKB, kalau di sini kan ada yang desainer buat JKT gitu. Oke. Kita kasih lagu-lagunya saya mau tanya. Kayak tadi misalnya itu lagunya Pareo adalah Emerald. Itu apa sih pesannya? Saya tadi mohon maaf saya nggak paham pesannya Pareo adalah Emerald. Saya sampai nyatet loh. Angin laut meniupnya gadis yang telah menjadi dewasa. Kalau Pareo adalah Emerald ini tuh ceritanya kayak kita nih nyanyinya sebagai sudut pandang cowok gitu misalnya. Kan Pareo itu kan kayak kain pantai gitu ya. Pareo kalau bahasa Jepangnya Haruka ya? Yes. Pareo tuh kain pantai. Terus Emerald itu kan kayak warna-warna mutiara batu-batu laut gitu. Jadi kayak misalnya si cowok ini tuh udah kenal lama sama si ceweknya gitu. Tapi si cowoknya awalnya kayak biasa aja gitu sama ceweknya, kayaknya ya udahlah biasa aja, tapi tiba-tiba suatu saat si ceweknya ini di pantai kayak pakai si kain pantai pareonya ini sendiri, jadi kayak loh kok pas dia pakai pareo tiba-tiba jadi kayak dewasa ya, jadi cantik kok, jadi tiba-tiba jadi suka ya, padahal tadi biasa aja. Gitu. Jadi cerita soal PDKT begitu ya, percintaan gitu ya? Iya, muncul tiba-tiba gitu. Oke. Angin laut yang meniupnya tuh meniup kain pareonya? Iya. Oke.
Oke. Saya mau ke Pak Haris. Pak Haris, yang juga menarik adalah bagaimana kita lihat tadi pada saat JKT48 tampil, para fansnya ini mengikuti begitu dengan sangat semangat, melakukan chant-chant dan sebagainya. Seperti apa sih interaksi yang memang dibangun antara member dan juga para fans? Ya, kedekatannya itu sudah ada sebetulnya. Mereka ini kalau tadi lihat, Najwa lihat, mereka itu juga sudah hafal lagu-lagunya. Saat-saat mereka harus mengadakan gerakan-gerakan seperti tadi fans yang mengatakan, mereka sudah tahu kapan masuknya dan kapan ininya. Kalau nggak salah kalau saya tidak salah malah ada bukunya barangkali itu yang untuk cara mereka untuk berinteraksi gitu. Tapi yang penting ini kedekatan mereka itu yang sekarang ini seperti teman walaupun mereka udah selebritis lah boleh dikatakan. JKT48 ini udah sangat terkenal, sudah famous. Dan memang konsepnya seperti itu, idols you can meet every day. Every day. Jadi ada acara meet and greet-nya, ada acara handshake-nya juga segala macam itu ada itu. Yang memang diperuntukkan supaya mereka fans itu ada kedekatan dengan idola-idola mereka. Oke, ada beberapa fans setia di sini, ada Jonathan Ferdian. Mana ada Jonathan, kemudian juga ada Emil Chandra Wisesa ini yang mewakili. Saya ingin ke Jonathan dulu. Jonathan, kenapa sih cinta sekali pada JKT48? Apa yang menyihir Jonathan? Kalau yang saya tangkap itu mereka itu bukan menjual produk jadi, tapi menjual proses. Jadi kita bisa ngelihat perkembangannya para member yang dari nggak bisa apa-apa, terus kita support dan kita dukung untuk menjadi luar biasa. Itu yang membuat saya tetap stay sih. Proses? Iya. Apa misalnya? Proses yang seperti apa yang dilihat? Ya? Proses yang seperti apa yang dilihat misalnya? Kan mereka ada show tiap hari kan, hampir tiap hari. Jadi Jonathan datang tiap hari tuh? Enggak. Udah berapa kali datang show? Saya batasin. Duitnya Mbak. Udah berapa kali datang show? Kalau saya kan memang dibatasin kan maksimal sebulan 4 kali. Dibatasin oleh? Pacar. Oh, dibatasin pacar. Oke, saya mau ke Mas Emil. Mas Emil, ada yang protes nggak? Gimana? Ada yang protes juga nggak? Nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Kan Mas Emil ini sudah berkeluarga ya? Udah. Sudah punya anak juga? Udah. Biasanya yang ngefans grup idol tuh remaja loh. Mas Emil, saya boleh tahu usianya berapa Mas? 44. 44 tahun. Dan masih ngefans? Dan masih ngefans JKT48. Kenapa? Pertama saya dikasih lihat videonya oleh teman saya itu, ini saya lihat pertama biasa aja tuh lihat, ini anak-anak kecil SMP gitu. Dan anak-anak kecil biasa dengan dandanan yang nggak luar biasa. Tapi justru itu yang buat jadi luar biasa, karena orang-orang biasa ini berusaha untuk menjadi luar biasa. Itu saya merasakan ada agak terharu, tersentuh gitu. Kemudian jadi ingin dukung. Terus seperti kata Mas Ferdian itu, pengalaman melihat mereka dari awal nggak bisa apa-apa, sampai akhirnya mereka bisa, sampai mereka akhirnya excellent, itu kepuasan spiritual tersendiri. Spiritual. Begitu ya? 44 tahun ya. Sudah 44 tahun. Tapi itu tadi. Ya, bagaimana Pak Haris, dan apa saja yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan fans-fans seperti Mas Emil, seperti Jonathan ini tetap loyal dan juga bermultifikasi, bertambah banyak. Apa saja sih strateginya kalau saya boleh tahu? Kalau kita lihat ini kan selalu mereka juga selain ada mereka menyanyi setiap hari kan. Mereka menyanyi setiap hari, konser setiap hari. Konser setiap hari. Itu ada juga ada singlesnya yang keluar, CD-nya yang keluar, ada merchandising yang keluar. Ini yang juga menarik untuk para fans untuk dan itu dibeli, jadi para fans bisa membeli itu. Membelinya itu ya. Lalu antara mereka juga mahal ada. Mahal nggak sih Pak Haris? Ya relatif lah kalau menurut saya sih ya. Ada yang berani beli banyak, ada yang juga itu. Tapi saya rasa sih cukup inilah kompetitif, harga sama lah di pasar. Jadi saya mau tahu sudah habis berapa banyak sih Mas Emil selama jadi fansnya JKT48, sudah berapa banyak uang Anda keluarkan untuk para member? Kalau umpamanya dihitung dari sejak saya tahun 2008 ya mungkin cukup untuk beli 1 atau 2 motor lah. Oh begitu ya, jadi puluhan juta ya. Kalau Jonathan sudah berapa banyak? Di atas 20 mungkin. Di atas 20 juta. Jadi kalau dikali ada berapa banyak Jonathan, berapa banyak Emil, lumayan juga ya Pak Haris? Lumayan. Setiap hari itu yang nonton itu bisa sampai 300. Setiap hari yang nonton bisa sampai 300. Berarti this is a very good business.
it's good business, tapi kita nggak lihat dari segi bisnisnya. Kita lihat bahwasanya ini memang idols ini yang ini kan kita sudah sekarang masuk ke generasi keempat nih, Najwa, generasi keempat. Dan ini lagi-lagi ini adalah anak-anak yang mau ikut karena mereka lihat bahwasanya itu tadi. Teman-temannya ini menjadi bukan hanya saja populer, dekat dengan fansnya, jadi bukan hanya dari segi komersial, tapi itu tadi, they become better, menjadi manusia yang lebih baik lah gitu. Setiap interaksi yang dilakukan antara member dan fans itu kan ada biaya yang dikeluarkan? Iya, ada juga sih, interaksi itu ada. Karena ini kemudian yang menarik, ketika handshake, ada kesempatan untuk bisa berinteraksi lewat handshake, dan kemudian kalau saya tidak salah dihitung timingnya 10 detik, dan membayar voucher Rp40.000. Beli CD seharga Rp40.000. Beli CD seharga Rp40.000, bisa bersalaman dengan member selama 10 detik. Tapi kalau teman dekat mau foto nggak beli CD, Pak. Kalau teman dekat mau salaman aja. Betul sih, betul. Ini menarik, kita lihat tayangan yang berikut ini. Kemasan, ya, kemasan bagi sebuah kreativitas yang senang atau sedap dipandang dan sedap dilihat. Ya kita buktikan aja itu. Coba pada fans, enak, sedap dipandang nggak? Dipersembahkan oleh saya ingin minta ada Mas Yusuf Handi, ada pakar marketing. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Bagaimana sih Anda menggambarkan strategi marketing yang dilakukan oleh manajemen JKT48 dengan berbagai pernak-pernik interaksinya tadi? Yang pertama mungkin saya lihat ada satu pergeseran mengenai selera kaum muda kita ya, ABG kita. Dari awalnya adalah Barat saya nggak tahu ini mungkin pergeseran ke arah Asia, abad Asia, jadi bergeser ke Asia. Ya pertama kita tahu K-pop, kemudian India saya kira masih belum surut juga sekarang, terus kemudian sekarang Jepang gitu ya. Jadi ada pergeseran itu, tapi saya lihatnya ini tren sih, tren artinya nggak akan lama ya, heboh gitu ya. Terus kemudian saya lihat juga mereka mengelola fans itu luar biasa. Ya kalau dalam marketing itu experience itu dieksplorasi, dan memang experience yang paling ultimate adalah physical experience. Jadi bedanya dengan yang lain, kalau icon itu biasanya di Menara Gading, jadi disentuh aja sulit gitu. Tapi kalau ini kita bisa ketemu, bahkan anytime, bisa tiap hari gitu. Nah itu yang menimbulkan satu experience yang luar biasa di kalangan para fans ini. Ya. Jadi menurut saya yang baru dari idol-idol yang lain adalah kalau American Idol misalnya atau Indonesian Idol itu justru ditempatkan si idol itu di Menara Gading gitu. Tapi ini coba di down to earth kan, sehingga kita menjadi kayak temen gitu dengan fansnya, sehingga experience di situ muncul. Jadi engagementnya luar biasa. Kuncinya di engagement. Ada juga pengamat budaya pop, Mas Tommy FAW. Mas Tommy, apa sih yang menurut Anda apa yang terjadi? Kenapa begitu bisa menyihir? Ada fans yang sangat loyal, menghabiskan puluhan juta, mau membeli CD untuk bisa bersalaman dan berinteraksi, datang setiap hari. Bagaimana menjelaskan ini? Menurut hemat saya, sebenarnya kalau kita lihat tema acara ini sihir selera impor. Sihir di sini adalah sebuah kemasan, ya. Kemasan bagi sebuah kreativitas yang senang atau sedap dipandang dan sedap dilihat. Ya kita buktikan aja itu. Coba pada fans, enak, sedap dipandang nggak? Bagi saya itu menggemaskan. Jadi Anda pun sudah
Dari pandangan dan pendengaran sama-sama menggemaskan. Menggemaskan. Dan itu alasan yang cukup untuk bisa membuat banyak orang mau rela antri, melakukan banyak hal begitu demi idolanya? Dan tidak ada hubungannya tadi dengan masalah tadi import itu. Yang penting mereka memberikan itu dan yang melihat itu asik. Dan satu lagi poinnya, heboh. Heboh? Ya. Harus heboh? Harus heboh. Apalagi bicara dalam konteks industri budaya pop. Kalau nggak heboh, jangan bicara tentang industri pop. Dan apa yang tidak heboh dari JKT48? Heboh. Heboh. Kalau dari kacamata teman-teman member JKT48, apa sih hal tergila yang pernah dirasa, wah ini fansnya sampai rela melakukan ini? Melody? Apa ya, sampai gila tuh banyak gitu. Misalnya ada fans apalagi yang dari luar kota, mereka tuh antusiasnya juga besar juga gitu. Kita kan banyak fans juga di apa ya, kayak Jabodetabek gitu ya kan, seputaran Jakarta karena teater kita di Jakarta. Tapi di fans luar juga dia tuh berusaha gitu untuk menarik perhatian kita dengan cara kayak misalnya bikin lagu, bikin project gitu. Apalagi kan kayak misalnya member ulang tahun, pasti biasanya suka jadi TTI gitu. Minimal tuh TTI, Trend Topic Indonesia, Trend Topic Indonesia gitu. Jadi fans member juga senang gitu dibuatin sebuah project dari fans, dibikinin lagu, terus dibikinin. Apalagi sekarang kita lagi pemilihan member single ke-10, jadi dipilihnya benar-benar dari fans dengan mendapatkan CD single ke-9 kita, Pareo Adalah Emerald. Fans itu dapat voting card untuk memvote OC-nya untuk jadi OC itu apa, Melody? OC itu idola member favorit gitu, member favorit. Jadi untuk ngevote member favorit biar masuk ke single yang ke-10. Karena biasanya kan single itu dipilih dari manajemen, tapi kali ini tuh dipilih benar-benar dari fans. Jadi kita bisa ngeliat gitu, wah seberapa besar sih fans bisa ngedukung idolanya biar bisa berada di depan gitu.